Hari ini, saya akan membahas saham IPO, HGII. Saham sektor EBT, energi baru terbarukan. Sahamnya masuk kategori syariah, HGII, IPO 13 juta lot. HGII menawarkan 20% sahamnya, untuk underwriternya ada TP dan AI. Broker TP sebelumnya pernah mengawal IPO, NCKL, dan IKPM. Broker AI pernah mengawal IPO, NICE, Akro, Data, Sola, Fern, Koka, Suni, RAM, Relf. HGII akan listing pada 9 Januari 2025. UE-nya, broker TP dan AI. Menurut saya IPO, HGII ini termasuk murah jika dilihat dari sektor perusahaan dan bukan fundamentalnya. Berikut ini, beberapa anak perusahaan HGII. Harga nominal HGII adalah 25. Sekitar 66% penggunaan dana IPO untuk anak perusahaan PT, Siantar Sitanduk Energi. 31% dana IPO akan digunakan untuk setoran modal kepada anak perusahaan PT Multiprima Hidroenergi. 1%-nya akan digunakan untuk modal kerja. Berikut ini, struktur pemegang saham sebelum Yonden perusahaan asal Jepang mengambil alih sebagian kepemilikan dari pemegang saham sebelumnya. Bisa dilihat ada beberapa anak perusahaan yang belum beroperasi. Dan kontribusi pendapatannya juga lumayan tinggi, dari 40% hingga 50%. Aset HGII mencapai 727 miliar, ekuitasnya mencapai 469 miliar sampai 30 Juni 2024, dan liabilitasnya mencapai 258 miliar. Laba bersihnya, 26 miliar sampai 30 Juni 2024. Rasio pertumbuhan laba bersihnya mencapai 22% sampai 30 Juni 2024. Rasio usaha di laba bersihnya mencapai 46%, perusahaan EBT ini akan menggantikan perusahaan tambang batubara di masa yang akan datang. Di tahun ini, HGII akan langsung membagikan dividen 30% dari laba bersih tahun buku 2024. HGII telah membuat kesepakatan dalam jual beli saham dengan perusahaan SEP Internasional Nederland, anak perusahaan Shikoku Electric Power atau Yonden. Shikoku ini, perusahaannya, sudah tercatat di Bursa Efek Jepang. Dan perusahaan tersebut sudah berpengalaman di bidang EBT. Yonden sudah tercatat di Bursa Efek Tokyo sejak 1954. Berikut ini, struktur pemegang saham setelah masuknya Yonden perusahaan asal Jepang. SEPI akan memiliki 25% saham HGII, Rudi Chandra 18%, Robert 18%, Hendrianto Tamrin 18%, dan Publik 20%. Berikut ini, lokasi anak perusahaan. SCE Sumatera, BGE Sumatera.
Bisa dilihat, bisnis EBT di masa depan akan sangat cerah sekali untuk menggantikan batu bara. Banyaknya aliran sungai di Indonesia akan memudahkan perusahaan EBT untuk menggarap proyek sebagai pembangkit listrik. Beberapa penghargaan dan sertifikasi yang didapatkan anak perusahaan. Bisa dilihat dari data yang ada, bahwa konsumsi listrik di Indonesia bertambah seiring bertambahnya populasi penduduk Indonesia. Di tahun 2050, peran energi terbarukan sekitar 31% dan batubara 25%, dan sisanya gas bumi. Jadi, kedepannya HGII ini akan jadi wonderful company. Dengan didukung kebijakan pemerintah tentang perusahaan EBT, kedepannya akan memiliki peluang yang sangat besar untuk ekspansi besar-besaran. Berikut ini, persentase penjamin efek HGII. Broker AI, 1.713.000 lot dengan 13%, dan broker TP, 11.287.000 lot dengan 86%. Untuk per HGII adalah 48 kali, dan PBV-nya 1,8. Per ARKO 89 kali, PBV 5,9, dan KIN-pernya 11 kali, PBV-nya 0,6, dan satu lagi ada brand tetapi, sudah sangat mahal harganya. Kalian bisa baca data berikut ini, perbandingan antara HGII, ARKO, dan KIN. Untuk ekuitasnya sampai 30 Juni 2024, sebesar 469 miliar. Penjatahan kepemilikan underwater-nya. Berikut ini, saya akan menghitung dividen HGII. Dari laba bersihnya, total sahamnya adalah 65 juta lot. Laba bersih per lembarnya adalah 4,11. Kalian bisa setahunkan saja terlebih dahulu untuk laba bersihnya. Perkiraan laba bersih tahun 2024 adalah 53 miliar jika disetahunkan. Lalu, tinggal kalian bagi dengan jumlah lembar saham yang tercatat. Maka, kalian akan mendapatkan 8,2 laba bersih per lembarnya. Kemungkinan, dividen per lembarnya adalah 2,4, atau dividen yield-nya sekitar 2% dari harga IPO-nya di 200. Berikut ini, website perusahaan asal Jepang Yonden yang akan mengambil alih sebagian saham HGII. Berikut ini, beberapa nama anak perusahaan Yonden atau Shikoku Electric Power. Dan terlihat di sini, perusahaan SEP Internasional Nederland yang akan mengambil alih saham HGII. Berikut ini corporate profile Yonden. Karyawan Yonden hanya 2.170.
Berikut ini sektor pembangkit listrik yang sudah ada di Yonden, dari hidro, termal, nuklir, dan solar. Untuk plan perusahaan ini adalah jangka panjang, untuk tahun 2030. Saudi Arabia, Vietnam adalah salah satu proyek yang dimiliki Yonden. Mulai dari PLTS hingga PLTU. Berikut ini adalah beberapa orang di balik proyek besar mereka. Berikut ini, negara-negara yang sudah digarap proyeknya oleh Yonden. Ada Oman, Chile, Amerika, UAE, Myanmar, Vietnam, dan Arab Saudi. Berikut ini, nama-nama proyek Yonden di beberapa negara. Perusahaan Yonden sudah membagikan dividen di Bursa Efek Tokyo. Ada hal yang menurut saya menarik, website Shikoku Electric Power dibuat dengan gambar kartun agar anak-anak mudah memahaminya. Bahkan Shikoku Electric Power ini sudah sering datang ke sekolah untuk memberi pembelajaran tentang pembangkit listrik. Di negara Jepang, anak sekolah dasar sudah belajar pembangkit listrik tenaga nuklir, sedangkan di Indonesia sekolah menengah atas masih banyak yang belum bisa membaca. Miris sekali, dan perbedaannya sangat jauh sekali. Siapa yang tidak betah jika lihat websitenya seperti anak kecil dan sangat mudah untuk dipahami? Bahkan, ada tur ke tempat perusahaan tersebut, di Indonesia belum ada yang seperti ini. Ada kincir angin, tiang listrik dan rumah. Dari sini saja sudah sangat mudah untuk dipahami. Kincir angin tersebut sebagai pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik warganya. Kalian bisa langsung lihat saja ke websitenya jika ingin lihat pembelajaran tentang pembangkit listrik. Shikoku Electric Power sering berkunjung ke sekolah dasar dan terkadang meminjamkan peralatan yang dibutuhkan. Dan menariknya adalah, pembelajaran materi di sekolah dasarnya tidak dipungut biaya, alias gratis. Anak sekolah dasar di Jepang sudah belajar tentang nuklir.
Mungkin ini jadi salah satu alasan kenapa Jepang jadi negara yang tingkat membacanya tinggi. Website perusahaan pembangkit listriknya saja didesain untuk ramah anak-anak. Agar anak-anak tertarik untuk membaca dan menambah ilmu mereka tentang pembangkit listrik. Jika kalian ingin membaca lebih banyak tentang perusahaan Yonden, nanti saya akan cantumkan link websitenya di deskripsi. Bahkan, konten-konten YouTube-nya dibuat untuk anak-anak. Sudah ada beberapa rangkuman yang disajikan oleh perusahaan Yonden. Perusahaan tersebut menyediakan layanan seperti adanya kabel putus, adanya sarang burung, hingga pemahaman tentang jarak aman dari aliran listrik. Enam puluh enam ribu volt, jarak aman lebih dari 4 meter. 110.000 volt, lebih dari 5 meter. 187.000 volt lebih dari 6 meter. 500.000 volt lebih dari 11 meter. Kemungkinan, saya akan hold lama di sini, jika melihat prospek bagus perusahaan HGII ini. Perusahaannya pun mencantumkan kejadian kecelakaan di masa lalu, agar tidak terjadi di masa yang akan datang. Jika dilihat dari banyaknya anak perusahaan HGII, ada potensi harga sahamnya akan naik tinggi. Apalagi, track record broker TP dan AI cenderung bagus. Menurut saya, ini sangat layak dibeli. Perusahaan Yonden juga menyediakan layanan memasang kabel. Arko,
Mungkin setelah listing di bursa harga sahamnya sempat menyentuh harga 1.000. Bukan tidak mungkin HGII juga bisa saja ke 1.000. Brand juga naik sampai 12.000 setelah listing. Apalagi, banyak investor akan fokus sama IPO, CBDK dan Ratu. Mungkin itu saja penjelasannya. Terima kasih.